Halo Mirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 jenis oat ya, dan efeknya terhadap gula darah. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih Mirsa. Jadi para pemirsa yang health champion ya, yang sangat memperhatikan kesehatan, tentunya sudah mengenal jenis-jenis makanan oatmeal ini ya, dimana makanan oatmeal ini pemirsa ya terkenal sebagai makanan yang sangat sehat ya, terutama bagi para pendiet karena dia tinggi serat dan juga membuat kita mudah dalam buang air besar ya, mencegah dari konstipasi. Dia juga bisa menyerap kolesterol dan lain sebagainya. Banyak manfaat, belum lagi mengandung zat-zat lain yang sangat baik untuk tubuh ya, selama memang oatmeal ini dikonsumsi dengan tidak sembarangan, artinya tidak dicampur gula ataupun dicampur hal-hal lain yang tentunya malah dapat merugikan kesehatan. Karena kita kan makan oatmeal ini justru kita mau sehat, tetapi ketika pemirsa mengkonsumsi oatmeal ini dengan dicampur-campur yang tidak sehat, akhirnya itu menjadi kontraproduktif dengan tujuan awal, yaitu dari kesehatan sendiri. Tapi selama oatmeal ini dikonsumsi murni ya, murni hanya oatmeal ya, paling dengan topping-topping atau tambahan yang memang juga sehat gitu. Jangan memakai topping gula ataupun tambahan-tambahan lain yang tidak sehat. Selama dia murni atau dikasih topping yang memang sehat juga, strawberry, blueberry, dan sebagainya, itu nggak masalah, bahkan sangat baik ya untuk kesehatan oatmeal ini. Demikian pemirsa. Namun demikian memang ada kontroversi ya pemirsa. Artinya kontroversinya itu seperti ini pemirsa. Jadi kan ada 3 jenis oatmeal ini yang biasa beredar di pasaran ya. Yang pertama adalah oatmeal itu kan dari gandum ya, biji gandum ya. Nah ini kaitannya dengan pengolahannya ya, pengolahan biji itu sendiri yang bisa yang beredar di masyarakat ini bisa mengakibatkan cara pengolahan juga bisa berdampak pada cepat atau tidaknya gula darah itu naik di tubuh kita. Ini kaitannya dengan para penderita diabetes misalnya. Karena pada para penderita diabetes kan justru mengkonsumsi oatmeal ini untuk menghindari nasi ya, dimana nasi ini kan benar-benar gulanya sangat-sangat tinggi sekali misalnya, terutama nasi putih ya. Nah makanya penderita diabetes ini kan juga perlu makan ya, harus makan juga. Namun memang ternyata dia berganti kan ke makanan yang lain, karbohidrat yang lain. Salah satunya yang banyak jadi alternatif juga adalah oatmeal ya. Cuma sejauh mana oatmeal ini bisa bermanfaat bagi kesehatan. Jangan sampai kontraproduktif, sudah mengkonsumsi oatmeal ternyata oatmeal ini tinggi akan gulanya juga, bisa menaikkan gula juga, glycemic index-nya seperti itu. Jadi ada 3 jenis oatmeal ya pemirsa ya. Yang pertama yaitu steel cut oats ya, dimana ini masih asli ya, oatmeal dari biji aja, hanya dia memang sesuai namanya steel cut ya, dipotong dengan pisau baja gitu, dengan mesin pisau baja, tapi masih gandum utuh. Ini masih gandum utuh, hanya terpotong sedikit ya. Ini adalah steel cut oat yang jenis pertama. Ini yang banyak diidolakan oleh orang-orang karena steel cut oat ini dia masih dalam bentuk gandum utuh, masih ini hanya kena potongan-potongan dari blade dari baja ya, steel cut oatsnya. Tapi juga memang kelemahannya adalah ketika dimasaknya memerlukan waktu yang lebih lama ya dalam penyiapannya. Nah selanjutnya jenis oatmeal yang kedua yaitu rolled oat ya, atau yang biasa disebut
oat fashion oat, atau kalau kita lihat di pedagang-pedagang di online itu roulette oat ya, roulette tulisannya, rolled oat, roulette oat bahasa Indonesianya ya. Ini yang oatmeal cuman agak gepeng, misalnya ini oatmeal dari biji gandum utuh cuman semacam digepengkan, tapi masih relatif utuh ya, masih relatif utuh, agak gepeng gitu bentuknya, agak-agak gepeng tapi lumayan masih utuh ya kan. Ini old fashion oat. Nah, yang ketiga yang sering beredar ya kita di produsen, di konsumen ini, termasuk di minimarket itu adalah instant oat. Ini memang lebih halus, misalnya bentuknya itu lebih halus, lebih lebih kecil-kecil ya, seperti kalau pemirsa lihat minuman energen gitu ya. Nah itu udah jadi lebih halus, instan. Artinya kenapa dibuat lebih halus, dia dipotong berkali-kali ya, proses pemotongannya mungkin katakanlah kalau yang steel cut oat itu baru sekali sudah selesai, roulette oat itu tambah lagi berapa kali, nah instant oat itu berkali-kali ya, sampai seperti halus ya, cuma tidak seperti terigu menurut saya, tapi sudah lumayan halus gitu. Nah ini yang instant oat. Nah ini yang diyakini yang banyak beredar di pasaran, namun diyakini memang bisa menaikkan glycemic index. Nah, admin tertarik dengan penelitian dari salah seorang YouTuber di luar negeri ya, di Amerika kalau nggak salah. Dia menggunakan CGM ya, continuous glucose monitoring, yang ditempelkan di tubuhnya sehingga bisa memonitor secara live, secara langsung kadar gula darah yang ada dalam tubuhnya misal. Dan dalam percobaan itu dia mengkonsumsi berbagai macam oats tadi, 3 jenis oat tadi, dan secara otomatis aplikasi atau komputer yang dihubungkan dengan CGM ya, continuous glucose monitor ini juga akhirnya menghasilkan grafik dari ketiga jenis oat yang dia tampilkan tadi. Dan menariknya pemirsa, memang sih ada peningkatan di instant oat ya, instant oatmealnya ada peningkatan sedikit, cuman pemirsa ya, steel cut oat memang paling rendah peningkatannya, dia relatif grafiknya lebih landai. Rolled oat berada di antara keduanya, di antara instan dan steel cut. Namun kalau menurut hemat admin ya, kalau segitu sih ya masih inilah pemirsa ya, masih rendah lah gitu. Artinya spike atau peningkatan dari gula darah pada saat kita mengkonsumsi 3 jenis oatmeal yang berbeda ini tidak terlalu yang bagaimana gitu, dibandingkan kita makan mungkin minum Thai tea manis ya, minum teh manis, atau mungkin makan makanan seperti gemblong ya, gemblong yang memang dia sudah terigu, karbo disalut, di cover dengan gula-gula seperti itu ya. Nah itu akan sangat spike sekali ya. Jadi overall menurut admin ya, jenis-jenis oat ini tiga-tiganya tipis lah. Memang ada yang GI-nya atau bisa spike ya, bisa tinggi gulanya, ada yang sedang, ada yang rendah. Tapi ya overall semuanya ini sehat pemirsa, termasuk yang instant oat sekalipun itu sehat menurut saya, selama memang tadi yang admin katakan ya, tidak ditambah dengan isian-isian atau topping-topping yang berbahaya bagi kesehatan. Contohnya oatmeal malah dipakai campur dengan gula atau susu kental manis, atau bahkan dikasih topping coklat. Nah itu artinya kan kontraproduktif pemirsa, dengan tujuan kita mau sehat malah nggak sehat karena toppingnya seperti itu ya. Jadi kunci dari kesehatan makanan ini adalah hindari karbo yang berlebihan ya kan, yang banyak dibahas oleh para ahli ya,
hindari karbo yang berlebihan atau karbo-karbo sederhana yang mempunyai GI yang tinggi, yang langsung bisa diproses jadi gula, itu dihindari. Terus hindari juga jelas gula ya, gula pasir dalam berbagai bentuknya ya, dalam kue yang manis-manis, dalam makanan, dalam minuman kekinian ya. Terus hindari juga tepung-tepungan ya pemirsa ya, baik itu tepung untuk membuat roti putih itu sangat tinggi glycemic index, tepung-tepung di gorengan ya, tepung-tepung di pizza, di produk-produk, atau tepung yang sudah dijadikan cilok, dijadikan bakso, dijadikan makanan-makanan somai, pempek dan sejenisnya seperti itu adalah tepung yang mempunyai glycemic index yang tinggi, itu juga dihindari. Asal yang terakhir adalah dihindarilah minyak sayur pemirsa ya, karena ini adalah hydrogenated, sangat proses, sangat refinery ya, karena sebenarnya minyak sayur ini sangat-sangat tidak sehat pemirsa, dan berbagai macam penelitian, sudah terlalu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa minyak sayur ini yang kita konsumsi setiap hari ini banyak berpengaruh kepada diabetes ya, pada penyakit gula tadi, kemudian kolesterol, serangan jantung, dan juga pada penyakit kanker dan lain sebagainya. Ini sudah terlalu banyak penelitian. Nah, sebenarnya kita lihat kalau minyak goreng itu dari awalnya memang sebenarnya dia bukan food, bukan makanan, tapi dia adalah bahan pembuat sabun dan bahan industri. Namun demikian produsen Crisco itu di Amerika tuh pada tahun 1920 menemukan bahwa minyak sayur ini memang kok ternyata bisa juga ya kita jual sebagai minyak makanan. Yang zaman dulu orang Amerika ya, termasuk di kita juga, kalau perlu minyak itu diambil dari minyak grease atau lard dari binatangnya, lemak-lemak binatangnya. Sebenarnya itu justru itu sehat pemirsa, cuman memang tidak praktis dan mahal ya, seperti itu harganya. Dan Crisco pada saat itu, perusahaan pembuat sabun, memperkenalkan hydrogenated oil kepada masyarakat Amerika dengan dalih ini adalah minyak sayur low fat. Akhirnya malah mendapatkan sambutan yang cukup luas, dan akhirnya malah mendunia sampai sekarang di seluruh dunia. Relatif hampir seluruh aspek dalam kehidupan makanan kita ya, dalam permakananan yang ada dalam kehidupan kita ini, hampir seluruhnya 90% menurut Amin pasti tersentuh dengan minyak sayur ini, yang sebenarnya amat sangat killer dan tidak sehat. Termasuk juga gula tadi ya, gula. Saya terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri mohon klik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Demikian saya terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.